Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Azhari Armstrong dengan NIM 205249199. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek dari mata kuliah Biomedical System atau Sistem Biomedis. Pada tugas proyek sistem biomedis ini, saya menganalisis HRV pasien sehat dan aritmia. Adapun tabel of content-nya, yang pertama itu ada HRV atau Heart Rate Variability, yang kedua itu ada signal reading, yang ketiga ada analysis of processing results, yang keempat itu ada conclusion. Yang pertama kita akan masuk ke pembahasan mengenai HRV atau Heart Rate Variability. Apa sih HRV itu? HRV atau Heart Rate Variability atau variabilitas detak jantung adalah ukuran yang menggambarkan perbedaan waktu antara setiap detik jantung dalam waktu tertentu. HRV mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas sistem saraf otonom yang mencakup sistem saraf simpatis dan parasimpatik yang mengatur fungsi otomatis tubuh. Bahasan kedua yaitu kita akan membahas mengenai signal reading. Yang pertama itu menggunakan data dari Pulsionet dapat dilihat pada gambar sebelah kiri itu merupakan bentuk gelombang EKG normal Pulsionet dan gambar di sebelah kanan adalah bentuk gelombang EKG aritmia Pulsionet. Kita masuk ke pembahasan mengenai bentuk gelombang EKG normal Pulsionet. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa jumlah kotak gelombang R to R adalah 4 kotak. Kita dapat menghitung nilai dari rate-nya dengan cara menghitung jumlah kotak dari EKG tersebut dengan cara 300 dibagi 4 diperoleh 75 menit, di mana 300 itu merupakan konstanta. Analisis EKG normal akan melibatkan pengukuran denyut jantung dan pengamatan ritme jantung. Diketahui bahwa denyut jantung normal berkisar antara 60 hingga 100 denyut per menit. Kisaran denyut jantung yang tidak normal adalah 40 sampai 60 denyut per menit. Kisaran ini menyiratkan denyut jantung yang lebih lambat daripada kisaran normal. Jika denyut jantung melebihi 100 denyut per menit, hal ini dapat menyebabkan sensasi jantung takikardi atau deg-degan. Hal ini menyebabkan jantung berdetak lebih cepat daripada yang seharusnya. Sementara pada gambar sebelah kanan itu merupakan gelombang EKG aritmia Pulsionet. Analisis EKG akan dilanjutkan dengan menentukan jenis aritmia yang terjadi. Hal ini mencakup pengamatan pada gelombang, jaringan gelombang ke gelombang, kecepatan denyut jantung, dan hubungan antara gelombang P, QRS, dan P. Ritme jantung seperti takikardia atau brakardia akan dievaluasi dengan menggunakan data EKG. Yang kedua, menggunakan pemrosesan data. Untuk memproses data, saya menggunakan program Python. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk menghitung interval RR dan menghitung parameter HRV, termasuk parameter domain waktu, ada SDNN, RMSDD, NN50, PNN50, dan geometri atau point care. Berikut adalah kode pemrograman yang saya gunakan. Kode tersebut adalah skrip Python untuk menganalisis dan memvisualisasikan sinyal elektrokardiogram atau EKG dari dua file yang berbeda menggunakan database aritmia MIT spasi BIH. Adapun skrip ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang detak jantung, interval RR, serta variabilitas detak jantung dari dua kelompok pasien. Yang satu itu adalah pasien normal dan yang kedua itu adalah pasien aritmia. Dapat dilihat bahwa heart rate-nya pada pasien normal yaitu 75,33 BPM dan heart rate buat pasien aritmia yaitu sebesar 91,04 BPM. Pada
pada pemrograman Python ini juga bisa menampilkan grafik. Ini adalah grafik sinyal EKG dengan air peak terdeteksi. Terus kita juga bisa mengetahui nilai ARV normal patient dan ARV arrhythmia patient. Pembahasan yang ketiga yaitu analysis of processing results. Yang pertama itu ada sinyal EKG normal dan aritmia. Penjelasan mengenai bentuk sinyal normal di EKG dapat diinterpretasi sinyal EKG. Jika gelombang P diikuti oleh gelombang Q, R, dan S, hal ini menunjukkan adanya irama sinus. Ini adalah karakteristik irama khas yang dihasilkan oleh jantung yang normal. Aksis yang menyebabkan jantung tidak dapat diidentifikasi dalam interpretasi sinyal EKG, P mitral atau atrium kiri yang lebih besar dan lebih persisten dari biasanya dapat mengindikasikan hipertrofi atrium. Hal ini mengindikasikan bahwa atrium kiri mengalami penebalan atau pembesaran yang dapat terjadi pada kondisi seperti gagal jantung atau katup jantung. Hipertrofi ventricle tidak dapat dilihat, jantung tidak mengalami bradiaritmia, detak jantungnya menurun, jantung tidak ada iskemik dan infark karena tidak ada ST elevasi, ST depresi, dan T interval. Sementara untuk sinyal EKG aritmia, bentuk sinyal aritmia di EKG menunjukkan gelombang P diikuti oleh gelombang Q, R, dan S secara teratur dapat mengimplikasikan bahwa memiliki irama sinus yang normal. Hal ini menunjukkan bahwa impuls listrik dihasilkan secara normal dari nodo sinoatrial atau SA dan menjalar melalui atrium dan ventrikel dengan pola yang khas. Selanjutnya ada sinyal EKG dengan air peak terdeteksi dan hasil perhitungan RR intervals. Dapat diketahui bahwa seluruh air peak pada sinyal EKG dapat terdeteksi dengan benar. Dalam analisis EKG, puncak R yang terlewatkan dapat dilihat dalam interval RR. Hal ini dapat menyebabkan interval RR menjadi kurang akurat, mempengaruhi denyut jantung yang diukur dan variabilitas denyut jantung, dan mengganggu analisis aritmia dan deteksi gangguan irama jantung. Yang terakhir ada analisis grafik point care. Analisis grafis point care adalah turunan geometris dan nonlinear yang digunakan untuk mempelajari variabilitas denyut jantung HRV. Diagram point care adalah representasi spasial dari data waktu, di mana setiap elemen dalam waktu memiliki nilai numerik yang sesuai dengan lokasi dalam grafik. Dalam konteks ini, gambar point care plot normal pasien dan point care plot arrhythmia pasien menunjukkan diagram point care dari orang yang sehat dan orang yang sakit. Plot point care dapat memberikan informasi mengenai variabilitas HRV dan perbedaan antara orang sehat dan orang sakit. Analisis HRV kuantitatif yang ditunjukkan oleh plot point care dapat disesuaikan dengan fitting ellipse agar sesuai dengan data. Pendekatan plot point care dalam analisis HRV memberikan wawasan tentang variabilitas detak jantung dan dapat membantu dalam pemahaman kesehatan pasien. Pembahasan yang terakhir adalah conclusion. Jantung adalah organ yang berfungsi sebagai pompa untuk mengangkut darah ke seluruh tubuh. Elektrokardiogram atau EKG adalah tes diagnostik yang digunakan untuk mendeteksi irama jantung yang tidak normal. EKG menggunakan struktur EKG sinus standar yang merupakan pola normal aktivitas listrik jantung. Sekian penjelasan saya mengenai analisis pasien normal dan aritmia. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.